Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Oktavia, NIM 19230055 dari Prodi Akuntansi, dengan mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dan dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan artikel tentang IFRS implementasi dengan judul Globalisasi, Transparansi, dan Pertumbuhan Ekonomi, Kerentaan Perusahaan Cina Terhadap Guncangan Ekonomi Makro. Yang pertama yang akan dibahas adalah kajian teori. Globalisasi melibatkan integrasi ekonomi dan keuangan. Penghapusan kontrol modal dan pembongkaran hambatan telah mengekspos perusahaan-perusahaan Cina yang sebelumnya terlindung dari guncangan ekonomi global. Rasa globalisasi pertama, perusahaan-perusahaan ini akan terwujud setelah fluktuasi nilai tukar, bunga, dan inflasi. Para pembuat kebijakan di negara-negara yang terglobalisasi bagaimanapun telah belajar bahwa pelaku pasar harus siap untuk menghadapi paparan baru terhadap variabel makroekonomi pada waktunya. Sebelum pembongkaran kontrol modal, beberapa pelaku pasar akan membutuhkan pendidikan dan bimbingan untuk menghadapi situasi baru. Kualitas informasi yang tersedia untuk penilaian dan penetapan harga risiko harus ditingkatkan. Yang kedua adalah kasus yang terkait. Di antaranya yang pertama, ketidakpastian tentang dampak fluktuasi makroekonomi terhadap kinerja perusahaan akan membuat manajer, investor, dan politisi bingung. Yang kedua, peningkatan biaya modal dan tingkat investasi yang lebih rendah di tingkat nasional daripada yang seharusnya diperoleh. Yang ketiga adalah implementasi Cina memerlukan persyaratan yang lebih keras tentang pengukuran dalam kinerja IFRS. Yang selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian terbagi atas 3. Yang pertama, penelitian. Penelitian IFRS implementasi dilakukan di Eropa dan Cina. Yang kedua adalah tahun pelaksanaan penelitian, yaitu pada tahun 2005 dan 2007. Dan yang ketiga adalah pihak yang terkait. Siapa saja pihak yang terkait? Yaitu adalah manajer, investor, dan politisi. Selanjutnya adalah teknis analitis data. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah non-kualitatif 1. Tidak ada spesifikasi variabel makroekonomi, besarnya, pengaruhnya, dan strateginya. Yang kedua adalah non-kualitatif 2. Variabel besarnya mempengaruhi dan strategi diberikan secara umum, tetapi tanpa spesifikasi yang lebih rinci. Yang ketiga adalah kualitatif 1. Alternatif ini dapat disangkal merupakan langkah ke arah yang benar selama informasi yang diberikan benar. Dan yang keempat adalah kualitatif 2. Spesifikasi lengkap dari variabel makroekonomi yang signifikan yang diperkirakan dalam strategi perusahaan untuk menangani fluktuasi variabel-variabel ini. Itu adalah beberapa teknis analitis data yang digunakan dalam penelitian ini. Terakhir adalah hasil dari penelitian. Berdasarkan penelitian ini, ditekankan perlunya adanya transparansi tingkat tinggi di negara-negara dalam transisi. Dalam kerangka transparansi yang optimal, rilis informasi yang optimal, mengungkapkan dampak perubahan lingkungan makroekonomi global kepada pemangku kepentingan luar seperti investor, kreditur, dan politisi. Dilihat dari perspektif pemegang saham luar, situasi di Eropa setelah beberapa tahun dengan IFRS mungkin masih tampak jauh dari transparansi yang optimal. Pertanyaan tersebut belum diberikan prioritas oleh dewan yang layak, dan manajemen tidak memiliki informasi yang lebih canggih untuk dilaporkan daripada yang kita lihat saat ini dalam laporan keuangan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Jika ada salah dan jangkal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.